Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Khairullah NBM 1921030621, Prodi Muamalah semester 6, akan memaparkan tentang bab 3 konsep perikatan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian perikatan Islam. Pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari SH adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. B. Syarat dan rukun hukum perikatan Islam. 1. Subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad. Yang pertama yaitu manusia. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. B. Badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Yang kedua yaitu objek perikatan atau mahalul akad. Yang pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Yang kedua yaitu objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Yang ketiga yaitu objek akad harus jelas dan dikenali. Yang keempat yaitu objek dapat diserah terimakan. Tujuan perikatan atau maudu'ul akad adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Yang keempat yaitu ijab qabul. Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. C. Unsur-unsur akad. 1. Pertalian ijab dan qabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. D. Asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama, asas ilahiyah. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 57 bahwa Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu asas kebebasan atau al-huriyah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu asas persamaan atau kesetaraan. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kerelaan. Yang keenam, asas kejujuran dan kebenaran. Berakhirnya suatu akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasak atau pembatalan dan telah berakhir waktunya. Fasak terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, difasak atau dibatalkan. Yang kedua, dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar ru'yat, cacat, syarat, atau majelis. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Yang kelima, karena habis waktunya.
seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Yang keenam, karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. Yang ketujuh, karena kematian. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.